Waalaikumsalam. Selamat malam, Mbak. Ini pasien atas nama Mbak Anggun ya? Iya, benar. Baik, kedatangan saya di sini, saya ingin memberikan sedikit bimbingan rohani kepada Mbak Anggun ya. Untuk sejauh ini, kendala apa yang dirasain sama Mbak Anggun? Kendala saat ini yang saya alami, saya tidak memiliki semangat dan optimis untuk sembuh dari penyakit ini. Nah, untuk itu saya di sini akan memberikan motivasi supaya Mbak Anggun lebih semangat dan optimis untuk menghadapi penyakit yang Mbak Anggun derita saat ini, supaya Mbak Anggun lebih cepat sembuh. Nah, untuk itu saya akan memberikan sedikit motivasi. Yang pertama itu ketika kita sedang sakit, kita harus selalu berpikir positif. Contohnya, kita harus yakin, kita harus berpikir positif, berpikir positive thinking bahwa kita bisa sembuh dari penyakit yang kita derita saat ini, dan kita bisa menjalani aktivitas seperti hari-hari biasa. Dan yang kedua, mengambil hal baik dari kejadian saat ini. Mungkin Allah menciptakan sakit ini agar kita lebih bisa menikmati sehat, menikmati beribadah, dan menikmati aktivitas lainnya. Dan yang ketiga ini, berhenti menyalahkan diri sendiri. Kita tidak boleh menyalahkan diri kita sendiri. Kita harus lebih yakin jika sakit yang kita derita saat ini itu berasal dari Allah SWT, dan sembuh juga karena Allah SWT. Kalau Allah berkehendak untuk sembuh, ya belum sembuh. Yang keempat, menghindari kata-kata atau ungkapan negatif. Contohnya, saya tidak bakal bisa sembuh. Nah, ungkapan itu diganti dengan saya yakin saya harus bisa sembuh. Nah, ketika orang sakit itu, semangat dan optimis dalam diri sendiri menjadi kunci utama untuk seseorang itu lebih bisa sembuh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dengan datangnya saya di sini bisa membuat Mbak Anggun lebih optimis lagi untuk sembuh. Sebelum saya mengakhiri sesi konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa untuk kesembuhan Mbak Anggun ya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Ani Nur Hasanah selaku bimbingan rohani di rumah sakit ini ingin mengucapkan semoga Mbak Anggun lekas sembuh, lekas pulih, dan lebih bisa optimis lagi untuk menghadapi penyakit ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Jadi sakit itu kita jadikan sebagai muhasabah diri ya, Bu. Supaya kita belajar sabar, belajar ikhlas, belajar menerima apapun yang dikasih oleh Allah. Selama ini kan kita sudah dikasih sehat, nanti ada waktunya kita diberikan sakit. Kita berpikir positif saja, berprasangka baik kepada Allah bahwa mungkin keadaan ibu saat ini sedang sakit seperti ini adalah sebagai penggugur dosa-dosa kita. Selama kita sehat, mungkin kita lalai terhadap perintahnya, mungkin kita melanggar larangannya.
Nah, ini sakit ini kita jadikan motivasi sebagai penggugur dosa. Kita jadikan motivasi untuk terus ingat dan memperbaiki diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang terpenting, ibu sebagai orang yang sedang sakit ini terus berusaha semangat, mengikuti anjuran dari dokter, mengikuti anjuran dari keluarga, dukungan dari keluarga, harus rajin minum obat, harus semangat supaya cepat sembuh. Karena kalau kitanya takut, merasa cemas, itu juga akan berpengaruh pada kesehatan kita, Bu. Jadi harus kita bawa, perasaan kita, emosi kita harus tetap bahagia, ceria, jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu takut dengan penyakit yang sedang ibu derita saat ini. Ibu harus tetap optimis dengan rajin minum obat, rajin dikontrol ke dokter, terus menjaga pola makan, menjaga makanan apa saja yang diperbolehkan, apa saja yang dilarang, tolong dituruti ya Bu. Insya Allah nanti ke depannya akan segera membaik. Jadi bimbingan rohani dari kami, terima kasih Ibu dan keluarga telah menerima kami untuk melakukan bimbingan rohani kepada Ibu. Di sini tema bimbingan rohani yang kami sampaikan tadi adalah optimisme untuk kesembuhan. Ibu harus tetap semangat, jangan merasa takut dan jangan terlalu khawatir terhadap penyakit yang ibu derita saat ini. Yang penting ibunya semangat dan optimis, pasti ibu bisa sembuh dengan melakukan anjuran-anjuran dari dokter, menjaga pola makan, dan taat minum obat. Jadi, masalah atau kendala yang dialami pasien pada kali ini yaitu pasien tidak memiliki semangat dan optimis untuk bisa sembuh. Dia sangat tidak yakin apabila bisa sembuh dari penyakit yang ia deritanya saat ini. Solusinya yaitu memberikan layanan bimbingan rohani kepada pasien serta memotivasi pasien untuk sembuh serta optimis dalam menghadapi sakit yang sedang dideritanya.